Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara menginsafi bahwa relasi itu mengubahkan, tetapi hukum tidak bisa mengubahkan seseorang? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pasti heran bahwa hukum tidak dapat atau tidak mampu memperbaiki moralitas manusia. Berapa banyak hukum-hukum di dunia ini? Ada berapa jenis hukum yang ada di dunia ini? Dan setiap jenis hukum yang dibuat tidak sanggup menolong manusia pada area jenis hukum itu sendiri. Bagaimana dengan hukum Taurat? Hukum Taurat tidak dapat menolong bangsa Israel untuk hidup benar. Bukan hukum Taurat itu tidak sempurna dan tidak rohani, melainkan karena seluruh manusia adalah manusia berdosa, termasuk bangsa Israel, dan hidup dalam kedagingan atau hawa nafsu. Seberapapun sempurnanya hukum yang dibuat, dia menjadi tidak berdaya karena seluruh manusia telah dikuasai oleh dosa dan kebinasaan. Pertanyaannya adalah, jika demikian, mengapa Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada umat Allah? Saudara, agar manusia itu percaya kepada kasih Tuhan dan memiliki relasi kasih dengan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan orang itu pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, faksi religius yang ada di dalam bangsa Yahudi memiliki ajaran iman yang berbeda-beda. Saat ini kita membaca ada seorang ahli Taurat dan dia berbeda pandangan dengan orang Saduki. Dia percaya kepada kebangkitan sedangkan orang Saduki tidak. Saudara, ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus hal yang menjadi perhatiannya, yaitu tentang hukum. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, hukum kasih itu adalah hukum yang terutama. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ahli Taurat itu seharusnya menjadi sebuah evaluasi kepada kehidupan kita. Dan khususnya bagi kita yang dianggap sebagai orang-orang religius, orang-orang yang beribadah. Saudara, sebetulnya hukum apa yang terutama? Saudara, dari hukum yang terutama ini kita mengerti apa tujuan diberikan hukum
oleh Allah kepada manusia. Saudara, bukankah hukum itu dibuat di dalam konteks relasi antar manusia? Hukum itu mengatur relasi antar manusia. Dan hukum-hukum korban itu mengatur relasi kita dengan Tuhan. Dan saudara, relasi yang sejati itu relasi yang seperti apa? Apa yang disebut dengan relasi? Maka saudara, kita akan bertemu pada titik dasarnya, yaitu kasih. Saudara, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, jikalau kita melakukan segala hukum-hukum yang ada tanpa memiliki semangat kasih, maka hukum-hukum itu menjadikan kita hanya manusia yang seperti robot yang tidak memiliki perasaan, yang tidak memiliki empati, simpati dengan orang lain. Saudara, relasi yang sesungguhnya adalah ketika relasi itu dibangun atas dasar kasih. Saudara, demikian juga dengan religiusitas kita. Saudara, seluruh hukum-hukum korban yang di dalam perjanjian lama, sebetulnya itu adalah menggambarkan betapa mahalnya relasi dengan Allah itu. Di mana manusia harus membawa korban, tanpa korban, maka tidak ada relasi itu. Saudara, hal itu digenapi dengan jelas sekali betapa mahal relasi kasih itu. Karena Kristus, dia harus berkorban mati di kayu salib. Supaya kita yang percaya memiliki relasi kasih dengan Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita hidup sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam kebenaran. Karena itulah yang menjadi tujuan kita diselamatkan Tuhan. Tujuan dari seluruh hukum-hukum Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tidak mengasihi Tuhan Allah dengan segenap diri dan hidup kita sama dengan tidak mengasihinya. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara, perhatikan jawaban daripada ahli Taurat ini, yaitu Tuhan Allah itu esa. Bukankah itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Syema orang-orang Israel? Saudara, karena Tuhan Allah itu esa, maka konsekuensinya kita mengasihi dia itu harus dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan. Karena tidak ada yang lain yang layak disembah. Cuma satu-satunya, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Maka saudara, jikalau saya tidak mengasihi Tuhan dengan segenapnya, maka saya menjadi seorang tidak mengasihi dia. Karena dia adalah Tuhan Allah yang esa. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada ciptaan ini yang dapat disetarakan dengan dia. Kita mengasihi sesama tidak sama dengan kita mengasihi Tuhan Allah. Karena sesama kita adalah ciptaan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Saudara, ketika kita mengasihi Sang Pencipta, maka kita mengasihinya dengan segenap hidup kita, segenap diri kita. Karena hidup ini adalah pemberian dia. Saudara, itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita.
Saudara, jikalau engkau dan saya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap dirimu, yaitu dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatanmu, engkau belum mengasihi Tuhan. Sehingga, saudara-saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mengapa semua kita butuh anugerah Tuhan? Saudara, kita semua tidak pernah sempurna menggenapi hukum kasih Allah itu. Oleh karena itu, saudara, kita butuh kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita butuh pengorbanan Kristus mengampuni dosa kita. Sehingga kita yang gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan, kita boleh diampuni. Dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena pekerjaan Roh di dalam hidup kita, memberikan kita kuasa untuk kita mengasihi Dia lebih daripada kita mengasihi yang lain. Saudara, mari kita menghidupi hidup Kristiani kita bukan dengan kekuatan diri kita, tetapi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menyadari kami tidak mampu untuk memenuhi hukum-hukum Allah, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu kami butuh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.